Orang yang nge-mix antara hak dan batil, dia akan sampai di sebuah persimpangan. Mau jalan hak atau jalan batil ya, nggak bisa didamaikan nih. Oke? Otomatis dia akan memilih yang batil dan meninggalkan menutupi yang hak. Itu. Wala talbisul haqqa bil batil fataktumul haq. Itu artinya. Nah, janganlah kau mix antara yang hak dengan yang batil. Dengan itu kau akan menutupi yang hak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Ikhwata rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Perkataan Syekhul Islam rahimahullah, amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. Ya, amma ba'du, dan inilah akidah al-firqah an-najiyah, ya, kelompok yang terselamatkan, al-mansurah, yang senantiasa dimenangkan, dikuatkan, ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Ahlus sunnah wal jamaah, di mana mereka adalah para ahlus sunnah wal jamaah, ya. Amma ba'du, kalimat intiqal. Amma ba'du ketika sedang berbicara sesuatu kemudian pindah ke tema lain, pindahnya ini pakai amma ba'du, ya. Sebagaimana seseorang membuka khutbahnya, setelah membaca ayat-ayat Allah, kemudian membaca salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru mulai mau masuk ke temanya dipakai amma ba'du, ya. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbahnya, ya. Yustahabul ityan biha fil khutab wal mukatabat. Mustahab pakai amma ba'du ini di dalam khutbah-khutbah atau di dalam tulisan iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai bentuk bertauladan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu kan yaf'alu dzalik, di mana Nabi sendiri melakukan hal tersebut sallallahu alaihi wasallam, ya. I'tiqad ini dari akidah, ya, dari i'taqada ya'taqidu, ya, ma'aqad alaihi al-qalb, sesuatu yang dimana hati terikat padanya, maknanya hal-hal yang sifatnya diyakini oleh hati, ya, hal yang sifatnya diyakini oleh hati. Al-aqidah ma ya'qidu alaihi al-mar'u qalbah, yang dibilang akidah itu adalah sesuatu yang dimana seseorang mengikatkan hatinya padanya, sesuatu, sebuah nilai yang dimana seseorang mengikatkan hatinya padanya, maknanya meyakininya, ya. Al-firqah an-najiyah, kelompok yang terselamatkan, ini sering kita jelaskan. Kelompok yang terselamatkan ini, al-firqah an-najiyah, adalah sebagaimana at-taifah al-mansurah, ya, di antara penamaan-penamaan ahlus sunnah yang diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibilang al-firqah an-najiyah, kelompok yang terselamatkan, ya, mereka terselamatkan dari ancaman neraka, ya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu hadhil millah ila 73 firqah, dan demikian agama ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, kesemuanya di neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu golongan, ya. Nah, satu golongan ini yang terselamatkan dari neraka. Tentunya para sahabat bertanya radhiyallahu anhum, siapa mereka ya Rasulullah, siapa yang satu golongan tersebut, ya. Rasul beberapa sanad berkata al-jamaah, ya, jamaah ini. Berapa sanad lain Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang berada di atas jalan yang sama denganku dan para sahabatku pada hari ini, ya. Di atas jalan yang sama maknanya di atas metode beragama yang sama, di atas metode beragama yang sama, berakidah hanya sebagaimana mereka berakidah, beribadah hanya sebagaimana mereka beribadah, dan beragama sebagaimana mereka beragama, gitu, ya. Dan mereka adalah para ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ini telah kita jelaskan, ya. Adapun mereka adalah taifah mansurah, diambil dari
Sabda Nabi SAW, la tazal ta'ifatum min ummati alal haqqi mansurah. Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku. Tuh, umatku jadi banyak kelompok. Tapi akan ada senantiasa satu kelompok alal haqqi mansurah. Yang senantiasa mereka dimenangkan, dikuatkan di atas yang hak. Ya, ini mereka dimenangkan dengan hujah. Ya, enggak terpatahkan hujah mereka. Dan akan senantiasa ada kelompok tersebut di setiap generasi, ya. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang merintangi mereka, ya, yang mengkhianati mereka. Hatta ya'tiya amrullah, terus mereka bertahan demikian sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yakni akan senantiasa ada kelompok tersebut, oke, dari zaman ke zaman terus demikian sampai hari kiamat kelak. Ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dari situ penamaan Ahlus Sunnah At-Taifah Al-Mansurah, ya. Yang dibilang Mansurah adalah Al-Mu'ayyadah ala man khalafaha, kelompok yang dikuatkan menghadapi orang-orang atau kaum yang menyelisihinya, ya. Maji sa'ah mautihim. Demikian mereka sampai sa'ah, yakni mereka bertahan di atas hal ini. Akan senantiasa juga ada kelompok demikian sampai hari kiamat, ya. Sa'ah, yang dimaksud dengan sa'ah di sini adalah saat kematian mereka kah? Oke. Saat kematian mereka, yakni mereka tetap bertahan di atas idealisme mereka sampai ajal mendatangi mereka. Mereka nggak berubah. Akan senantiasa ada kelompok yang demikian. Allahumma ja'alna minhum. Dan akan senantiasa ada kelompok tersebut di setiap zaman sampai hari kiamat, ya. Sa'ah indal mu'minin, kemarin kita jelaskan yang dimaksud hari kiamat bagi orang-orang yang beriman adalah maji ar-rih, datangnya angin yang begitu lembut yang setiap jiwa yang masih memiliki kadar keimanan diambil oleh angin tersebut sehingga semua orang-orang beriman mati, ya. Rasul bersabda la taqumus sa'ah. Rasul bersabda wa yab'atsullahu rihan rihuha rihul misk. Allah mengutus angin. Angin tersebut membawa aroma misik, ya. Wa massuha massul harir, dan begitu lembut seperti sutra. Fala tatruk ahadan fi qalbihi mithqal dzarrah min iman. Tidaklah angin tersebut meninggalkan seorang pun yang masih memiliki kadar keimanan di hatinya, kalaupun hanya sebesar biji dzarrah, illa qabadathu, kecuali pasti direnggutnya, yakni mati dengan angin tersebut. Tsumma yabqa syirarun nas, kemudian bersisalah di atas muka bumi tinggal seburuk-buruknya manusia. Fa'alaihim taqumus sa'ah, ke atas mereka itulah terjadinya as-sa'ah, terjadinya hari kehancuran dan berakhirnya alam semesta itu ke atas mereka, yakni orang-orang kafir yang masih bersisa nih, yang enggak diambil nyawanya oleh angin tersebut, ya. Jadi sa'ah, hari dalam artian hari akhir zaman bagi orang-orang yang beriman adalah datangnya angin tersebut. Tapi sa'ah dalam artian hari kiamat dan kehancuran alam semesta itu hanya bagi orang-orang kafir, tidak terjadi bagi orang yang beriman, ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, demikianlah, inilah kelompok al-firqah an-najiyah at-taifah al-mansurah yang merupakan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Awas, dari al-firqah an-najiyah, kelompok yang terselamatkan dari neraka. Ini dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dengan ini kita menghukumi bahwa kelompok-kelompok lain kemudian atau orang-orang yang berafiliasi kepada kelompok-kelompok lain selain Ahlus Sunnah, oke? Apakah kemudian mereka berarti fix penduduk neraka? Demikian nggak difahami, ya? Awas, kaidah Ahlus Sunnah, hadis-hadis tarhib, hadis-hadis yang sifatnya ancaman, oke? Itu diserahkan kepada masyiah, kepada kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah hukumkan sebagaimana diancamkannya. Tapi kalau Allah mau, Allah ampuni dengan segala hikmahnya, Allah akan menentukannya. Hadis-hadis ancaman diserahkan kepada
Masyiah, kehendak Allah. Ya, masyiah adalah kehendak yang berkaitan dengan kauniyah, apa yang terjadi di alam semesta. Nah, kalau iradah umum, ya, iradah umum. Kehendaknya bisa kehendak di dalam syariat atau hukum syariat. Bisa kehendak di alam semesta. Kalau iradah itu umum, bisa mencakup qadar kauni atau qadar syar'i. Tapi masyiah hanya pada qadar kauni, apa yang terjadi di alam semesta, ya. Ahlus sunnah wal jamaah, ya. Di mana mereka adalah para ahlus sunnah wal jamaah. As-sunnah hiya tariqah allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa taqriratih. Sunnah adalah sebuah tariqah, sebuah jalan, sebuah metode, ya. Metode beragama yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu begitu. Sebuah jalan yang dimana Rasul berada di atasnya, maknanya sebuah metode yang dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu mempraktekannya, ya. Baik dari ucapan-ucapannya, metode tersebut disimpulkan dari keterangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan-ucapannya, praktek-prakteknya, itu aqwali, af'ali, sama sikap-sikap yang diambilnya, takrirati, ya. Terjadi sesuatu, aqwali, yakni apa-apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam didengar oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan, gitu. Oke, itu sunnah. Akhirnya jadilah itu sebuah nilai yang kita bilang ini ajaran yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah, maknanya demikian. Ya. Demikian juga praktek yang dilihat para sahabat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salatnya? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam wudunya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam hajinya. Tuh, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku prosesi haji kalian. Ya. Dan lain-lain, ini dilihat oleh para sahabat. Apapun yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari aktivitas-aktivitasnya ditangkap oleh generasi tersebut, kemudian diriwayatkan kepada generasi-generasi berikutnya. Menjadi sebuah nilai yang fix memang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dibilang sunnah. Demikian takririyah ini maknanya sikap-sikap yang diambil Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dari sikap itu jadilah sebuah sumber hukum, jadilah sebuah sunnah. Oke? Terjadi sesuatu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Rasul mengetahuinya. Ya? Kalau hal tersebut haram, terlarang, tercela, maka haram hukumnya Rasul diam, Rasul harus mengingkarinya. Kalau Rasul diam ternyata berarti itu barang boleh emang. Karena kalau nggak boleh Rasul diam. Oke? Takhirul bayan an waqtil hajah haram fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu nggak boleh. Ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau terjadi sesuatu di hadapan Nabi, Nabi bukan hanya mendiamkannya, tapi berkomentar, bahkan memujinya, menyanjungnya, maka hal tersebut mulia, ya, sunnah, jadi mulia, atau dianjurkan dan ditekankan, okay? Sebagaimana sahabat yang bangun dari ruku' dia berkata, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rasul mengimami sholat mereka, ya kan? Setelah sholat ini, Rasul bertanya, siapa yang mengatakan itu barusan? Seorang sahabat mengakuinya, dan Rasul berkata, Ra'aitu bid'an wa thalathin malakan, aku melihat 30-an malaikat yabtadirunaha, berebutan, ayyuhum yaktubuha awal, berebutan untuk nulis duluan amalan yang dilakukan atau ucapan yang diucapkan nih seorang sahabat. Itu lihat ditakrir sama Rasul, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mindsetnya kita melihat bahwasanya Rasul di situ dan membenarkannya, ya. Sebagian ahli bid'ah akan menggunakan hadis-hadis demikian untuk membenarkan amalan-amalan ibadah-ibadah mereka kalaupun belum diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya tuh dia membaca itu dan Rasul belum mengajarkannya kan pada saat itu. Maka kita katakan, oh iya,
Pertama, Islam masih dalam proses penyempurnaan. Okay? Rasul masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di situ ada Rasul yang membenarkannya. Adapun praktek-praktek yang kalian lakukan ini, ibadah-ibadah, peringatan-peringatan yang kalian lakukan ini, siapa yang membenarkan dan merekomendasikan siapa? Iya kan? Demikian takririyah. Bedanya sunnah sama hadis, awas. Oke? Terus bedanya sunnah sama hadis apa? Hadis ini riwayat. Oke? Sebuah riwayat, sebuah kabar yang diriwayatkan dengan rantai periwayatan tuh sampai kepada kita bilang ini hadis. Oke? Nilainya tersebut yang dibawakan hadis tersebut ini yang dibilang sunnah. No. Oke? Sekali lagi, bedanya sunnah sama hadis apa? Hadis adalah riwayat per riwayat. Itu yang dibilang hadis, sebuah kabar yang diriwayatkan dengan rantai periwayatan, dengan sanad, okay? Dengan orang-orang yang menjadi rantai periwayatan, dan kemudian dituliskanlah riwayat-riwayat tersebut di buku-buku hadis. Nah itu dibilang hadis. Nilai tersebut yang dibawakan oleh hadis itu, nilai itu apabila memang sahih dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nah nilai itu dibilang sunnah, ya. Sunnah di sini adalah lawan katanya bid'ah. Awas. Sunnah adalah keterangan ilmu yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misal, okay? Maka bid'ah adalah apa yang tak datang dari Rasulullah atau datangnya bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini lawan kata bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah lawannya ahlul bid'ah wal furqah. Ya. Wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah itu jamaah. Jamaah selalu diidentikan dengan sunnah. Ya. Summu ahlus sunnah lintisabihim li sunnatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dun ghairiha minal maqalat wal madahib tuh. Orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul dinamai ahlu sunnah dikarenakan mereka berafiliasinya memang kepada apa yang memang sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sekte-sekte lain yang mereka mengafiliasikan diri mereka bukan dari apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengafiliasikan diri mereka, para ahli bidah ini, okay? Mereka menisbahkannya, mengafiliasikannya, okay? Kepada bid'ahihim wa dhalalatihim, misal bisa jadi kepada kebid'ahan yang mereka buat, penyimpangan yang mereka trenkan, okay? Seperti misalnya kelompok Qadariyah tuh, nama mereka dinisbahkannya kepada tren nilai penyimpangan yang mereka serukan itu, menafikan qadar, iya nggak? Atau Murji'ah, kelompok tersebut dinisbahkannya kepada pemahaman mereka itu yang mereka trenkan di antara umat, memisahkan iman dengan amalan, ya. Wa tarah yunsabun ila imamihim, kadang ahli bid'ah juga mereka menisbahkan dirinya kepada makhluk, kepada imam pendiri kelompok mereka, seperti tarekat yang ada ini dinamakannya dengan nama-nama yang membuat formulanya mereka itu, yang membuat formula mereka itu tarekat itu, oke? Atau misalnya kita kenal Jahmiyah juga, misal pengikutnya Jahm bin Safwan, ya, Asy'ariyah, pengikutnya Abul Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah, pengikutnya Abu Mansur al-Maturidi, ya. Atau mungkin dinisbahkan pemahaman mereka kepada praktek-praktek mereka yang buruk dan menyimpang, seperti Rafidhah, ketika mereka menolak dan mengingkari ajakannya Zaid bin Ali kalau nggak salah, ya, yang menyeru untuk menghormati dan mengagungkan Abu Bakar, Umar, Utsman, para khulafa Rasyidin. Mereka mengingkarinya. Ketika mereka mengingkari rafadu, tuh, mereka mengingkarinya, menolak ajakan tersebut, jadilah Rafidhah. Atau Khawarij, kelompok tersebut dinisbahkan kepada praktek mereka yang buruk yang mereka lakukan, yaitu apa? Membangkang dan memberontak kepada penguasa yang sah. Ahlus sunnah wal jamaah, jamaah ini selalu diidentikan kepada ahlus sunnah. Secara bahasa jamaah adalah firqah mujtami'ah minan nas, sekumpulan manusia. Secara bahasa, secara etimologi artinya demikian. Ya.
Wal muradu bihim huna alladzina ijtama'u 'alal haqq. Namun yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah kelompok yang bersatu mereka di atas hak ats-tsabit. Ya, hak yang telah firm, yang telah tegas, benar adanya, datangnya bil kitab wa sunnah, dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa humus sahabah, dan mereka yang dibilang jamaah adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Wa tabi'una lahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, yakni metode beragama para sahabat radhiyallahu anhum dengan baik. Walau kanu qillah, mereka itulah yang jamaah kalaupun mereka sedikit, sedikit. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah, yang dibilang jamaah adalah yang lebih sesuai kepada yang hak, kalaupun engkau bersendirian, fa innaka antal jamaah hina'id. Kalaupun engkau bersendirian, maka engkaulah yang jamaah pada saat itu. Ya, ini awas, kemarin kita jelaskan juga nih, jamaah ini dibilang jamaah, awas, patokannya disebut jamaah itu tidak kepada kuantitas, ya, tidak kepada jumlah manusia. Disebut jamaah persatuan nih, yang dipuji oleh syariat, diserukan oleh syariat dan lain-lain, itu tidak, patokannya bukan pada jumlah, tapi pada esensi jalan yang mereka berada di atasnya. Maknanya sebuah kaum mereka, kalau misalnya mereka banyakan, kompakan, tuh jamaah lah mereka kan, secara bahasa jamaah kompakan, benar-benar, ya kan? Tapi mereka berada di atas sebuah jalan yang keliru, nggak sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bilang mereka furqah. Mereka berada di dalam perselisihan, tidak berada di dalam jamaah. Oke? Seseorang, katakan dia bersendirian, berdua, bertiga, sendirilah sedikit jumlahnya. Tapi memang fix dia berada di atas jalan metode beragama yang benar, sebagaimana datangnya dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka yang 1-2 orang inilah yang dibilang al-jamaah. Ya, sekali lagi, jamaah patokannya tidak pada jumlah, tidak pada kuantitas, tapi pada esensi jalan yang mereka berada di atasnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di hadisnya ini meriwayatkan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu hari Rasul menggambarkan bagi kita sebuah garis yang lurus. Waqal, dan Rasul berkata, ini sabilullah, ini jalannya Allah. Kalau dibilang jalannya Allah, pasti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang keutamaan la ilaha illallah itu pasti seiring dengan Muhammadan Rasulullah. Ngerti nggak ya? Paham ya? Sebagaimana taati Allah mesti sepaket dengan taati Rasul. Paham ya? Kalaupun nggak tersurat, oke? Tapi makna ini tersirat. Begitu ya? Benar nggak tersurat sama sirat? Benar ya? Surat nih yang emang disebutkan gitu ya. Sirat nih yang dapat difahami, ditangkap gitu ya. Kalau seret nyangkut di leher. Itu seret. Ya. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, hadza sabilullah, inilah jalannya Allah yang lurus ini. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian Rasul menggambarkan garis-garis di kanan dan di kiri garis tersebut. Kemudian Rasul berkata, hadhihi subul, ini jalan-jalan lain. yakni selain jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Di setiap permukaan jalannya terdapat syaitan yang menyeru manusia kepadanya untuk belok ke kanan atau belok ke kiri. Mereka yang tadinya berada di atas jalan yang lurus. Kemudian Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u," dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kau ikuti subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraq, sehingga kau berfurqah, tuh, berpecah belah. Fatafarraq bikum an sabili, sehingga kau berpecah belah, berpencar, berselisih dari jalannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka yang dibilang furqah, perpecahan, perselisihan adalah ketika meninggalkan jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun banyakan, awas patokannya nggak pada jumlah. Ya? Sebagaimana yang dibilang berjamaah, lawan kata furqah tadi, berjamaah adalah dengan bertahan di atas jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun bersendirian, maka Ibnu Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, antal jamaah wa in kunta wahdak, engkaulah yang jamaah kalaupun engkau bersendirian. Al jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah adalah apa yang sesuai dengan yang hak kalaupun engkau bersendirian, ya. Itu karena ahli syubhat akan mengingkari kita dengan perselisihan dan memisahkan diri dari umat. Kenapa? Kita nggak mau mengikuti apa yang berjalan mereka dari kebid'ahan dan perayaan-perayaan bid'ah. Dituduhlah kita memecah belah umat karena kita salah. Karena kita mendirikan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingkari kesyirikan yang berjalan pada umat, mengingkari kebid'ahan yang berjalan pada umat, mengingkari penyimpangan yang ada berjalan pada umat. Dibilang kita memecah belah umat, harusnya kita berjamaah tuh. Berjamaah yang dimau ahli bid'ah adalah satuin deh, mix deh antara hak dan batil juga, mix aja deh gitu. Mau syirik juga nggak apa-apa, mix aja deh. Mau bid'ah nggak apa-apa gitu. Yang dia mau jamaah tuh kayak begitu. Oke? Padahal ada ayat lain, nggak bisa pakai seruan-seruan untuk berjamaah. Mereka akan berhujah dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah semua kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Padahal janganlah berpecah belah ini dengan berpegang teguh kepada tali Allah, kepada jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya jangan berpecah belahnya aja yang dipakai. Oh, mungkin iya kan, maunya ahli bidah itu begitu. Oke? Kalau mau ada ayat lain yang lebih sesuai dengan sikap mereka. Demikian Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kau mix antara yang hak dengan yang batil, fataktumul haq. Dengan itu kalian justru akan menutupi yang hak tuh. Orang yang coba nge-mix antara hak dan batil, okay? Ujung-ujungnya mesti afiliasi yang dia pilih, dia akan berbenturan di persimpangan jalan. Mau ambil jalan hak apa jalan batil? Orang yang nge-mix antara hak dan batil, dia akan sampai di sebuah persimpangan. Mau jalan hak atau jalan batil ya? Nggak bisa didamaikan nih. Okay? Otomatis dia akan memilih yang batil dan meninggalkan, menutupi yang hak. Itu wala talbisul haqqa bil batil fataktumul haq. Itu artinya. Nah, janganlah kau mix antara yang hak dengan yang batil. Dengan itu kau akan menutupi yang hak. Ya. Jadi betul nggak tauhidul kalimah, mempersatukan kalimat umat? Oke. Tapi setelah kalimat tauhid dulu. Kalimat tauhid qabla tauhidil kalimah. Kalimat tauhid dulu sebelum berbicara tentang persatuan kalimat, ya. Wa huwa al-iman, kemudian Syekhul Islam rahimahullah berkata, wa huwa al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ts ba'dal mauti wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, dan kepada hari kebangkitan setelah kematian. Dan juga mengimani qadar yang baik ataupun yang buruk. Ya, Tayyib. Kita lihat di sini Syekhul Islam rahimahullah menegaskan yang merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama kali dia tegaskan adalah nilai-nilai yang kita kenal dengan nama rukun iman. Ya, rukun iman. Sebagaimana ditanyakan Jibril alaihi salam di hadis Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, katakan padaku apa itu iman. Rasul berkata, antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih wal yawmil akhir wal qada wal qadar khairihi wa syarrih. Agar kau beriman kepada Allah, kepada kitab-kitabnya dan kepada utusan-utusannya, ya. Dan kemudian agar kau beriman kepada hari akhir, dan kemudian agar kau beriman kepada hari akhir, dan kemudian agar kau beriman kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Ya, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Tapi di sini Syekhul Islam memilih kata bukan wal yaumil akhir, tapi wal ba'ts ba'dal maut. Hari kebangkitan setelah
kematian. Kenapa Syekhul Islam memilih ibarah ini, ungkapan ini, wallahu a'lam? Karena ba'ats, hari kebangkitan manusia nih, oke? Ini awal masyahid yaumil qiyamah. Apa yang pertama kali terjadi ketika hari kiamat nanti, oke? Yang dimulainya dengan dibangkitkannya para manusia dulu kan, dan kemudian digiring mereka dan dikumpulkan. Tuh. Wallahu alam, karena itu Syekhul Islam rahimahullah mewakili hari akhir dengan kebangkitan, ya. Al-iman, tuh, beriman. Iman makna lughah, iman secara bahasa maknanya at-tasdiq, mempercayai. Iman secara bahasa artinya at-tasdiq, mempercayai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Bagaimanapun kau tak akan beriman kepada kami kalaupun kami udah jujur, gitu. Ini kisah Yusuf alaihissalam ketika saudara-saudaranya datang di sore hari, dan membawa bajunya Yusuf yang penuh dengan darah. Terus bilang sama bapaknya Yakub alaihissalam bahwa Yusuf, kita lagi main-main, Yusuf kita biarin untuk jagain barang kita, taunya fa'akalahu dhi'b, diserang oleh serigala. Bapaknya Yusuf melihat bajunya Yusuf yang berdarah-darah ini, tapi dilihat bajunya berdarah-darah, tapi nggak robek. Tapi nggak robek. Kata bapaknya Yusuf alaihissalam, yakni kata Yakub alaihissalam, ma arhamad dhi'b. Betapa serigala yang penyayang. Ini nggak robek, duhai baiknya serigala ini, gitu. Nah, ungkapan mereka nih, ungkapan ikhwatu Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Gimana pun kau takkan beriman kepada kami kalaupun kami jujur. Tuh. Beriman. Mukmin, beriman. Maknanya musaddiq, mempercayai, artinya gitu. Jadi iman secara bahasa memang ngomongin percaya doang, secara bahasa memang penggunaannya. Oke? Baik. Adapun definisi iman secara istilah syariat, menurut terminologi syariat, lebih luas cakupannya hanya sekedar percaya. Okay? Definisi iman di dalam syariat ini harus qaulun bil lisan, i'tiqadun bil jinan, wal amalun bil jawarih wal arkan. Okay? Pengikraran dengan lidah, penegasan dengan lidah, diucapkan harus. Berangkat dari keyakinan hati, hati yang meyakini, dan kemudian juga praktek yang dilakukan oleh fisik. Itu iman di dalam istilah syariat, harus memenuhi 3 syarat itu tuh. Lisan, ucapan dengan lidah, keyakinan dengan hati, dan praktek dengan fisik. Ya, maka ini yang dibilang unsur keimanan. Unsur keimanan. Iman harus terdiri dari hal tersebut. Ada yang berkata, Ustaz, benar gak kalau dibilang amalan itu syarat keimanan? Ungkapan demikian benar gak? Amal adalah syarat keimanan. Kita berbeda dengan murji'ah ya. Murji'ah ini menganggap amalan enggak termasuk iman. Yang seseorang kalau emang udah beriman dia, maka dia terhitung seorang yang beriman, kalaupun mungkin dia tidak mengamalkan sama sekali, gitu. Dia disuruh sholat nggak sholat, suruh zakat nggak zakat, suruh puasa nggak puasa, tuh. Karena apa? Amalan ini bukan bagian dari keimanan menurut kelompok murji'ah. Buktinya apa? Buktinya kalau seorang kafir, katanya, kalau orang udah beriman, gimana pun dia berbuat dosa, ya nggak tertulis dosa atasnya. Katanya begitu. Buktinya apa? Buktinya, kalau seorang kafir, dia kafir nih, dia beramal soleh banyak. Jadi catatan pahala nggak buat dia? Ya enggak sih, kafir. Nah demikian orang beriman, kalau dia udah beriman, ajib banget. Kalau dia udah beriman, maka sebesar apapun dosa yang dia perbuat, nggak jadi catatan dosa untuk dia. Ajib.
Kalau gitu berantakan semua nih nilai agama yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib ya sholat, wajib zakat, wajib, berantakan semuanya, udah dibongkar dari akarnya. Oke? Dan akhirnya dengan itu kita akan mengatakan samalah imannya Fir'aun dengan imannya Abu Bakar. Samalah imannya Fir'aun dengan imannya Umar, dengan Jibril, dengan Mikail bahkan. Karena apa? Toh sama-sama beriman. Amalan mah nggak ngaruh, kata dia gitu. Ngaco. Ini Murji'ah. Oke, mereka mengatakan iman ini hanya penyempurna. Amalan ini hanya penyempurna keimanan. Kita mengatakan enggak. Oke? Amalan itu bagian daripada keimanan, bukan penyempurna. Dia bagian daripada keimanan, bukan penyempurna. Berkurang iman, kadar keimanan seseorang dengan seiring dengan terjadinya dosa, dan naik keimanan seseorang seiring dengan banyaknya amal saleh. Nah, kalau ada ungkapan, orang ada yang bilang amalan itu syarat bagi keimanan. Benar apa enggak tuh ungkapan itu? Syarat. Kita tinggalkan perkataan itu. Perkataan-perkataan yang akan membuahkan fitnah dan syubhat nanti itu. Kita bilang aja udah, amalan bagian daripada keimanan. Jangan ngomong syarat. Karena kalau dikata syarat, ada syaratus sihah, ada syarat keabsahan iman. Ada syarat itu, oke, di usul fikih, ada syaratus sihah, ada syaratul kamal. Syarat untuk keabsahan sesuatu, ada syarat untuk kesempurnaan sesuatu. Nah, tidak ada wudu kecuali dengan bismillah. Tuh, ini penegasan agar seseorang wudu mesti bismillah dulu. Ulama bilang, oke, berarti bismillah syarat di dalam wudu. Yang kalau misalnya orang wudu nggak pakai bismillah berarti batal wudunya? Hah? Enggak. Kalaupun syarat ini, syarat kesempurnaan, bukan syarat keabsahan. Awas. Ngerapetin barisan dalam sholat. Syarat dalam jamaah. Syarat. Syarat apa? Syarat kesempurnaan. Sholatnya mah absah, sah. Itu yang dibilang sahihah ma'al itsm. Sah mah sah, cuman ada dosa. Gitu. Oke? Kalau dikata syarat tuh begitu. Dan kalau misalnya kita bilang syarat kesempurnaan, kalau syarat keabsahan, berarti kalau nggak ada itu batal. Oke? Misal, nggak ada sholat kecuali dengan wudu. Nah, wudu syarat berarti kan? Iya nggak? Wudu syarat kan? Syarat sholat. Orang sholat tanpa wudu berarti sholatnya batal. Oke? Kalau kita bilang amalan adalah syarat keimanan, oke lah, bukan syarat penyempurna. Karena kalau ngomong syarat penyempurna jadi kayak Murji'ah nanti. Oke? Bukan syaratul kamal, tapi syaratus sihah, syarat keabsahan. Oke? Maka nanti akhirnya terjadi seseorang yang meninggalkan sebuah amalan di antara amalan-amalan Islam, dosa kan? Akhirnya batal kita hitung keimanannya, dia jadi kafir. Tuh, bahaya gak? Maju kena, mundur kena, kalau kita kata syarat. Syaratnya ada dua, ada syarat sihah, ada syarat kamal. Syarat keabsahan, yang kalau nggak ada itu berarti nggak sah. Ada syarat kamal, kalau nggak ada itu sah, cuman nggak perfect, nggak sempurna. Oke? Contoh, merapatkan barisan dalam sholat berjamaah, syarat dalam berjamaah. Syarat keabsahan yakni, berarti kalau nggak rapat barisannya batal sholatnya? Enggak sih, sah. Oh, berarti dia syarat apa? Syarat kesempurnaan di dalam berjamaah. Bilang bismillah sebelum wudhu, syarat. Syarat keabsahan yakni, kalau nggak bismillah dulu berarti wudhunya nggak kaci? Enggak sih. Nah, ini berarti syarat kesempurnaan. Oke? Ada syaratus sihah, syarat keabsahan. La nikaha illa biwaliyin. Enggak ada nikah kecuali dengan wali. Tuh. Sekarang wanita menikah tanpa wali. Oke? Wali adalah syarat di dalam pernikahan. Terus wanita nikah tanpa wali.
nikahnya sah gak? Hah? Nggak sah. Kenapa? Syaratnya tadi syarat sihah, syarat keabsahan yang kalau nggak ada berarti nggak absah, batal. Nggak sah tuh batal, artinya batal. Dapat ya? Oke? Sekarang, amalan syarat keimanan. Zohirnya benar kan? Seolah-olah jangan pisahkan amalan dengan iman. Padahal itu syubhat. Nggak pernah ada salaf ngomong gitu. Jadi benar nggak? Hindarin ungkapan-ungkapan baru ini yang nanti akan penuh dengan jebakan Batman, Superman, dan Power Ranger. Hindari. Karena akan jadi syubhat nantinya. Mau dikata apa maksudnya? Amalan, syarat keimanan. Syarat apa? Mau dibilang syarat kesempurnaan, maksudnya amalan, iman jadi sempurna kalau ada amalan. Murji'ah loh. Orang yang bilang amalan hanyalah penyempurna iman. Murji'ah. Amalan harus di dalam iman. Oh ya udah deh, jangan syarat penyempurna. Syarat apa tuh? Syarat sihah, syarat keabsahan. Oh berarti kalau dia nggak beramal, ada amalan yang dia tinggalkan, keimanannya batal berarti. Takfiri loh. Dapat gak? Hah? Jadi benar gak? Jangan ngangguk makanya. Amalan itu syarat keimanan. Itu ungkapan benar gak? Nah, udah melek sekarang loh. Dapat ya? Oke? Bisa dipahami ya? Jadi iman secara lughah itu terdiri dari qaul, i'tiqad, amal. Harus. Berkuranglah, berkurang. Bertambahlah, bertambah. Tapi nggak boleh dipecah. Oke? Mau dibilang berkurang, berkurang udah. Manusiawi, humane. Kalau nggak berkurang-kurang, imannya stabil terus ini itu. Oh, majelasnya sama Jibril sama Mikail loh. Nggak dirahmi hatta loh majelas. Oke? Majelasnya sama malaikat ente. Nggak manusiawi. Oke? Al-iman qaulun wa amal yazdad wa yanqus. Ibarah sebagian ulama, iman adalah ucapan dan amalan. Kok nggak ada keyakinan? Iya nggak? Salaf yang mengatakan iman adalah ucapan dan amalan, mereka memaksudkan ucapan itu, ada ucapan fisik, lidah, ada ucapan hati. Amalan, ada amalan fisik, ada amalan hati, memaksudkan itu. Jadi hakikatnya nggak ada perbedaan dengan mereka yang mengatakan iman qaulun wa amal doang dengan iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Nggak ada perbedaannya. Itu materi yang seringkali dijauhi dari pembahasan kajian di mana pada nggak mau bahas itu. Oke, sedikit yang bahas gituan. Ya. Pengajian nambah banyak, iya nambah banyak pengajian mah. Cuma yang bahas materi-materi begituan, akidah, dalam begitu. Cari, nggak mudah nyarinya. Ya. Billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ats ba'dal mauti wal iman wal qada bil qadar khairihi wa syarrihi. Hadhihi hiya arkanul iman. Inilah yang dikenal dengan nama rukun iman as-sittah yang 6. Allati la yasihhu imanu ahadin, yang tidaklah sah keimanan seseorang illa idza amana biha jami'an, kecuali apabila ia mengimani seluruhnya alal wajhi sahih, dengan bentuk atau dengan konsep yang tepat, alladzi dalla alaihi alkitab wa sunnah, sebagaimana ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan sekian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.